Joko Widodo dengan Ibu Iriana itu sedang hadir dalam sebuah perhelatan, tampak ya ada bercak-bercak lagi, hitam-hitam lagi, nggak cuma di wajah tapi juga kelihatan dari ekstremitasnya ya, di tangan maupun di kaki ya. Nah, ini adalah sinyal bahaya sebetulnya. Sinyal bahaya artinya stresornya Pak Jokowi ini meningkat luar biasa ya. Kenapa? Karena dia sekarang ini harus menghadapinya sendirian. Ketika tentara-tentaranya sudah tidak efektif lagi. Itu ya dari sisi tinjauan neuroscience behavior. Dia tidak bisa lagi mengkonsolidasikan antara kecerdasan dengan emosi dia. Sehingga dia tampak sekali terpukul, kemudian dia melakukan hal-hal ya yang tidak terukur lagi. Karena fungsi konsolidasi kecerdasan dengan sistem emosinya itu sudah tidak terkonsolidasi dengan baik. Jadi kita lihat hari-hari ini dia akan kesana kemari, dia akan ini. Nanti ujung-ujungnya yang saya prediksi dia akan berlindung di balik kesehatannya. Yang sangat memukul dia, pertahanan yang sebetulnya dia pakai ya, itu adalah anaknya sendiri gitu loh. Anaknya sendiri, Gibran ini kan menjadi pertahanan buat dia. Ketika dia memaksakan Gibran itu menjadi wapres, dia berpikir bahwa at least 5 tahun dia aman. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Gibran sebagai wapres, dengan kroni-kroni yang masih ada di dalam kabinetnya Presiden Prabowo, dengan uang yang kabarnya dia miliki ribuan triliun, itulah barier yang diharapkan akan membuat dia aman. Terus terang aja betapa jahatnya loh Joko Widodo ini terhadap anaknya sendiri. Karena dia menggunakan anaknya ini sebagai tameng dia. Dia menjadi finalis OCCRP itu. Yang ini kan belum dikuak. Ya, teman-teman juga lagi berusaha untuk mengumpulkan data-data tentang korupsi-korupsi yang dilakukan selama 10 tahun. Ya, ini semakin membuat dia stres. Ini uppercut yang luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan kepada Pak Joko Widodo, sudahlah Pak, bertobatlah, mengakulah, ya, dan biarkan semua itu berjalan secara natural. Sekarang Pak Joko Widodo menggunakan Gibran, memaksakan Gibran jadi wapres, dan ternyata kita berhasil mendapatkan banyak sekali data, ya, iya betul, ya, Gibran punya ijazah sarjana BSc dari MDIS, ya, nanti kita akan verifikasi kan, Mas Roy kabarnya kan mau ke Singapura dan mau ke Australia gitu kan, untuk menemukan saksi mata primer, ya itu. Tetapi dia tidak punya ijazah SMA. Untuk menjadi wapres itu tidak butuh ijazah S1, tetapi dia butuh ijazah SMA. Nah ini kan terbongkar. Perhelatan tampak ya ada bercak-bercak lagi, hitam-hitam lagi, nggak cuma di wajah tapi juga kelihatan dari ekstremitasnya ya, di tangan maupun di kaki ya. Nah ini adalah sinyal bahaya sebetulnya. Sinyal bahaya artinya stresornya Pak Jokowi ini meningkat luar biasa ya. Kenapa? Karena dia sekarang ini harus menghadapinya sendirian. Ketika tentara-tentaranya sudah tidak efektif lagi. Itu ya dari sisi tinjauan neuroscience behavior. Dia tidak bisa lagi mengkonsolidasikan antara kecerdasan dengan emosi dia. Sehingga dia tampak sekali terpukul, kemudian dia melakukan hal-hal ya yang tidak terukur lagi. Karena fungsi konsolidasi kecerdasan dengan sistem emosinya itu sudah tidak terkonsolidasi dengan baik. Jadi kita lihat hari-hari ini dia akan kesana kemari, dia akan ini. Nanti ujung-ujungnya yang saya prediksi dia akan berlindung di balik kesehatannya. Yang sangat memukul dia, pertahanan yang sebetulnya dia pakai ya, itu adalah anaknya sendiri gitu loh. Anaknya sendiri, Gibran ini kan menjadi pertahanan buat dia. Ketika dia memaksakan Gibran itu menjadi wapres, dia berpikir bahwa at least 5 tahun dia aman. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Gibran sebagai wapres, dengan kroni-kroni yang masih ada di dalam kabinetnya Presiden Prabowo, dengan uang yang kabarnya dia miliki ribuan triliun, itulah barier yang diharapkan akan membuat dia aman. Terus terang aja betapa jahatnya loh Joko Widodo ini terhadap anaknya sendiri. Karena dia menggunakan anaknya ini sebagai tameng dia. Dia menjadi finalis OCCRP itu. Yang ini kan belum dikuak.
Ya, teman-teman juga lagi berusaha untuk mengumpulkan data-data tentang korupsi-korupsi yang dilakukan selama 10 tahun. Ya, ini semakin membuat dia stres. Ini uppercut yang luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan kepada Pak Joko Widodo? Sudahlah Pak, bertobatlah. Mengakulah. Ya, dan biarkan semua itu berjalan secara natural. Sekarang Pak Joko Widodo menggunakan Gibran, memaksakan Gibran jadi wapres, dan ternyata kita berhasil mendapatkan banyak sekali data. Ya, iya betul. Ya, Gibran punya ijazah sarjana BSc dari MDIS. Ya, nanti kita akan verifikasi kan, Mas Ray kabarnya kan mau ke Singapura dan mau ke Australia gitu kan, untuk menemukan saksi mata primer. Ya, itu. Tetapi dia tidak punya ijazah SMA. Untuk menjadi wapres itu tidak butuh ijazah S1. Tetapi dia butuh ijazah SMA. Nah, ini kan terbongkar.